Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi bersama saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Semua ceria? Ya pasti dong. Dan yang paling tidak penting lagi. Dan yang pasti jangan pernah lupa untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang sumber kehidupan kita. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa boleh Engkau topang, yang senantiasa boleh Engkau urapi sehingga kehidupan kami betul-betul menjadi baik. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 37. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Zatan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas segala bagal betina di kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjadi raja. Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan. Allah Tuanku Raja, seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagi kita tidak hanya membaca, melainkan merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya ketika kita menjadi seseorang yang terpilih menjadi seorang pejabat, terpilih menjadi seorang pelayan, terpilih menjadi seorang bos, terpilih menjadi seorang menteri, terpilih menjadi orang tua. Apalagi ketika kita terpilih menjadi orang yang betul-betul dapat dipercaya. Bagaimana rasanya? Senangkah kita? Bahagiakah kita? Ya pastinya kita bahagia, walaupun ada rasa di dalam hati kita, apakah saya bisa, apakah saya mampu, dan sebagainya. Begitu pula ketika Salomo dipilih untuk menjadi seorang raja, pastinya beliau senang sekali, apalagi dirinya terpilih setelah diurapi oleh Tuhan. Ketika kita terpilih dan yang memilih adalah karena kuasa Tuhan, pastinya kehidupan kita pun akan dituntun
walaupun ada batu yang sangat besar akan menghadang kita, pastinya Tuhan akan memampukan, pastinya Tuhan akan menuntun sehingga kita dapat melewati batu besar tersebut. Selagi kita betul-betul memohon kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan senantiasa menuntun serta menggendong kita. Dan di sini, adakah Bapak Ibu yang mendengar dan menonton video ini sudah mulai merasa bosan untuk memohon kepada Tuhan? Ada yang sudah mulai bosan mohon kepada Tuhan? Jangan sampai atau jangan pernah kita mengucapkan sekalipun kalau kita bosan untuk memohon kepada Tuhan. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah bosan mendengar setiap permohonan kita yang itu terus. Ya Tuhan, bantulah kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tolonglah lakukan usaha kami ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan mendengar setiap jeritan doa kita. Dan jangan sampai kita pun bosan untuk memohon kepada Tuhan. Dan biarlah dalam firman ini dapat merefleksikan kepada kita ketika kita terpilih, biarlah Tuhan yang memilih kita. Jangan sampai kekuatan manusia kita yang tidak ada apa-apanya menuntut agar kita dipilih. Biarlah firman ini juga dapat menyadarkan kepada kita agar kita terus untuk mau memohon kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan apa yang menjadi jeritan hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi penguat dalam kehidupan kami, seraya kami terus memohon kepada-Mu. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan hati kami, sehingga kami dapat betul-betul aman dan tenang di dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat, serta mereka di dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh dan pulih, dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan kami, biarlah Tuhan senantiasa menuntun serta mengurapi kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.